Selamat datang kembali teman-teman pendengar podcastnya Charlotte Mason Indonesia. Gimana kabarnya? Masih pusing akibat dengerin 2 episode lalu tentang matematika? Iya, soalnya aku dapat beberapa komentar nih. Katanya podcast matematikanya cukup bikin mikir gitu. Nggak seringan pengantarnya katanya gitu. Iya, tapi emang ya matematika itu emang penting banget sih untuk mengolah nalar dan kemampuan logika anak. Saking pentingnya banyak orang tua yang ngerasa prestisius gitu, merasa bangga gitu kalau nalar anaknya tajam dan logikanya kuat. Tapi kata Charlotte Mason, nalar itu bukan segalanya loh. Nggak selamanya nalar itu bisa diandalkan. Nah loh, kok bisa ya? Apa sih sebenarnya nalar itu? Apa kekuatan dan kelemahan nalar? Dan gimana cara yang pas untuk menggembleng nalar anak? Nah, di episode ke-42 ini kita akan membahas salah satu prinsip dalam filosofi CM yang terkait dengan penalaran, yaitu way of reason. Bersama saya, Ayu Primadini, sudah hadir 2 orang ayah. Nah, tumben nih, hari ini saya bakal ngegosip sama bapak-bapak. Iya, 2 orang ayah ini juga praktisi CM dan mereka rajin-rajin ikutan diskusi buku CM. Terus keduanya ini sama-sama berasal dari Jawa Timur. Halo, perkenalkan, saya Sugio, ayah dari 2 anak homeschooling. Saya tinggal di Malang, pekerjaan saya guru di sebuah sekolah swasta. Wah, ini dari namanya udah ketahuan ya suaminya siapa ya? Oke, selanjutnya. Halo, saya Fauzi. Saya ayah dari 2 anak homeschooler juga. Saya tinggal di Gresik. Sehari-hari aktivitas saya ke Surabaya. Saya seorang ASN di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi tiap hari laju ya, Gresik Surabaya ya? Iya. Wah, keren banget. Oke, kita langsung aja kali ya, kita ngobrol soal way of reason. Kita uji penalaran kita dengan menalarkan soal penalaran. Bingung kan ya? Oke, selamat menyimak teman-teman. Jadi ceritanya gini loh mas-mas, kenapa sampai kita mengundang 2 orang bapak untuk ngobrol di podcast ya? Karena konon katanya di masyarakat itu kan beredar keyakinan kalau laki-laki itu lebih rasional, lebih mampu menggunakan nalar gitu, lebih logis daripada perempuan. Karena perempuan itu katanya kan lebih emosional dan banyak juga nih perempuan yang emang meyakini hal ini. Nah, menurut Mas Sugio dan Mas Fauzi, benar nggak sih tuh laki-laki itu lebih rasional dari perempuan? Oke, saya duluan deh ya. Saya mau cerita pengalaman pribadi aja kalau gitu. Pengalaman saya sejak sekolah, saya flashback ke zaman sekolah dulu. Kalau rasional atau logis itu salah satu ukurannya adalah pendidikan di sekolah. Nah, kalau keyakinan bahwa laki-laki itu lebih rasional dan daripada perempuan, maka harusnya 2 teman saya SMP itu, saya ingat namanya Mbak Ruth sama Mbak Dea itu, harusnya dia enggak boleh dong menduduki peringkat 3 selama 3 tahun berturut-turut itu, mengalahkan puluhan murid laki-laki lainnya. Biasanya emang gitu ya. Perempuan lebih sering menempati posisi-posisi teratas ya kalau di bidang sekolahan itu ya, di ranking-ranking sekolah gitu ya. Iya, sedangkan nilai-nilai rapot itu kan hasil dari penilaian mata pelajaran yang mayoritas ya mengasah soal sisi rasional dan sisi logis kita dong manusia. Nggak hanya SMP itu Mbak Ayu, SMA pun begitu. Malah spesial nih 2 teman saya cewek ini nilai rapot matematikanya 10. Wes. Sedangkan kebetulan di kelas unggulan yang saya masuki itu puluhan murid laki-laki lainnya tidak ada yang 10, malah notok-notok mentok ya 9. Kalau keyakinan itu benar bahwa laki-laki lebih logis dan rasional, harusnya 2 teman saya si Eli sama si Novita itu ya tidak boleh 10.
Nah, kalau dari pengalaman itu nampaknya kok keyakinan umum bahwa laki-laki lebih rasional dibanding perempuan, kayaknya saya kurang setuju ya. Apalagi setelah saya masuk ke dunia perkuliahan dan di dunia kerja, tidak sedikit dari sahabat-sahabat saya yang perempuan justru menurut saya ketika berdiskusi sangat logis, ketika bersama-sama menyusun sebuah rencana itu teman-teman perempuan ini lebih detail, lebih terukur begitu. Nah, itu indikator-indikator cara berpikir yang sangat logis dan rasional. Kalau aku pernah dengar gini, katanya kalau misalnya masih kecil ya, itu memang perempuan cenderung lebih melaju gitu, lebih secara pemikiran, secara logika itu lebih maju gitu. Tapi nanti pada usia tertentu laki-laki baru otaknya akan lebih berproses untuk lebih matang sehingga akan lebih logis laki-laki kalau udah usia mulai remaja ke atas gitu. Tapi kalau tadi dari pengalamannya Mas Fauzi, walaupun udah kuliah dan udah kerja juga tetap aja perempuan bisa lebih logis juga ya? Pengalaman saya menyatakan begitu, Mbak Ayu. Kalau menurut saya, ya saya sependapat dengan Mas Fauzi sih. Kemarin tuh kok kebetulan saya buka-buka file-file keluarga ya. Saya tuh buka rapot Maria itu. Di SMA itu ternyata dia juara 1. Saya juga heran. Maria. Iya, di Jember. Lalu saya bandingkan dengan rapot saya. Loh, kok jauh ternyata. Ini sudah mematahkan itu. Sudah mematahkan apa yang Ayu sampaikan tadi. Jadi memang menurut saya tidak selalu sih ya, laki-laki lebih rasional, sementara perempuan tuh lebih emosional, tidak selalu begitu. Dalam keseharian saya di rumah juga demikian sih. Dalam diri saya sendiri itu kadang emosi dan rasio itu datangnya silih berganti. Saya seringkali sharing ya sebagai suami istri kalau ada masalah dalam karya sosial, pelayanan sosial, lalu dalam pekerjaan, juga dalam pelayanan gereja, ketika ada masalah saya cerita ke Maria, kadang minta pendapat ke dia, melihat bagaimana sih dia melihat persoalan itu dari sudut pandang dia. Dan saya dapati seringkali juga pendapatnya rasional, dan saya pakai pendapat itu untuk ngambil keputusan di tempat kerja, di karya pelayanan sosial maupun dalam pelayanan di gereja. Ini luar biasa ya, ini cerita kebanggaan seorang suami ya. Iya, ya karena mempersiapkan podcast itulah jadi menceritakan. Iya. Betul itu, Mbak Maria pasti adalah orang yang sangat logis. Iya betul Mas Fauzi. Akhirnya memutuskan menikah dengan Mas Sugio kan sangat logis sekali. Oh iya betul. Dia logis dia. Iya. Bagus. Berarti ini intinya mitos ya, kalau misalnya. Mitos ya, menurut saya mitos itu. Menurut saya mitos itu yuk. Dan kalau dari pengalaman saya, dari berbagai sumber, laki-laki dianggap sebagai lebih rasional itu menurut saya nih ya, bersumber dari tradisi patriarkal yang ada dalam berbagai tradisi di dunia. Betul. Contohnya nih, dalam tradisi Yahudi. Dari kitab suci orang Kristiani tahu bahwa tokoh-tokoh seperti Abraham, Iska, Yakub, Yusuf sampai dengan zaman Yesus hidup dalam tradisi ini. Di Indonesia juga demikian saya kira, pada zaman kerajaan sampai penjajahan Jepang, kita hidup dalam tradisi patriarkal tersebut. Laki-laki memang memiliki posisi di depan sebagai pemikir dan diposisikan ya saya kira ya, sebagai pemikir dan pengambil keputusan. Sementara perempuan tidak. Dalam novel-novel Pramudia itu kan tampak sekali seperti itu. Maka laki-laki dianggap sebagai orang yang rasional itu ya memang karena terkondisikan oleh situasi budaya yang ada sejak berabad-abad. Dan setahu saya gerakan feminisme, kesetaraan gender itu baru mulai muncul kan sejak akhir abad ke-18 dan berkembang pesat sepanjang abad 20. Betul. Yang dimulai dengan penyuaraan persamaan hak politik bagi perempuan. Gitu. Nah, di Indonesia, satu abad setelahnya,
Raden Ajeng Kartini juga ikut membuahkan pemikirannya mengenai kritik keadaan perempuan Jawa yang tidak diberikan kesempatan mengecap pendidikan yang setara dengan laki-laki. Selain dari kritik terhadap kolonialisme Belanda. Gitu. Jadi emang ini ya ada pengkondisian ya, seolah-olah perempuan itu memang tidak sanggup berpikir rasional gitu ya, sehingga ditempatkan selalu di belakang gitu ya. Ya, itulah begitu. Setuju saya dengan pendapat Mas Sugio bahwa memang sekarang pun masih tersisa ya warisan-warisan tradisi patriarki itu di sekitar kita. Keyakinan bahwa laki-laki lebih logis, lebih rasional, yang dengan demikian dianggap laki-laki lebih superior kemudian untuk menempati posisi-posisi di struktur masyarakat memang masih terasa hingga sekarang. Dan memang saya pikir ini pekerjaan yang belum selesai sepanjang perjalanan sejarah manusia. Memang warisan patriarki ini masih terasa sampai sekarang, ya betul. Betul. Tapi sebenarnya kalau menurut Mas ini bagus nggak sih orang tuh bisa berpikir lebih rasional dan logis gitu dibandingkan berpikir emosional? Apa sih plus minusnya gitu kalau orang bisa rasional, bisa logis gitu? Menurut Mas gimana? Saya melihat begini, Mbak Ayu, seolah-olah hanya ada dua opsi begitu ya yang harus vis-a-vis begitu antara berpikir logis dan emosional. Padahal ini kan bagian dari upaya umat manusia untuk mempelajari dirinya yang sampai sekarang belum tuntas, belum selesai. Dulu zaman saya masih kecil, kita begitu hadir di sebuah lingkungan yang mendewakan satu skor bernama IQ dulu sebagai satu-satunya ukuran kecerdasan. Anak yang ber-IQ tinggi dilihat sebagai anak yang paling cerdas alias paling rasional kan begitu. Nah, belakangan pun berkembang ada misalkan pendekatan yang dilihat sebagai lebih lengkap begitu, ada multiple intelligence misalkan atau kecerdasan majemuk. Howard Gardner Howard Gardner. Pernah juga kita dapati gelombang ini ya, antusiasme masyarakat mungkin 20 tahun lalu mungkin sangat gegap gempita ketika menghadiri seminar yang untuk mengembangkan ini emotional quotient, spiritual quotient, ramai banget kan. Yang saya melihat itu kayaknya sebagai salah satu antitesis terhadap dominasi IQ. Kalau kita melihat ini dengan rentang waktu yang agak panjang, ini kayaknya proses dari kita deh sebagai umat manusia mencari dan menemukan titik keseimbangan terhadap semua aspek di diri kita, tidak hanya rasional, logis, tidak hanya emosional. Kalau orang Jawa bilang empan papan ya, kontekstual lah. Orang yang sangat rasional, yang sangat logis, tentu sangat kita butuhkan. Misalkan setahun ini kita berada di situasi pandemi, maka orang-orang yang sangat logis dan rasional kita perlukan untuk melakukan riset, untuk menemukan jalan keluar, misalkan vaksin, mencari vaksinnya COVID di sebuah laboratorium. Ya tentu saja mereka orang-orang yang sangat logis, rasional inilah yang kita butuhkan. Nah, saya sebut tadi empan papan. Ya masa kalau sikap rasional dan logis itu rasanya enggak mungkin deh itu mendominasi sekujur tubuh manusia ini. Masa enggak ada sisi-sisi emosionalnya. Maka kita juga memerlukan sisi emosional diri kita. Dua-duanya penting ya artinya ya Mas ya, harus seimbang gitu ya. Kita boleh aja rasional di tempat kerja, tapi nanti ya bersosialisasi harus pakai emosi lah gitu ya. Kayaknya begitu sederhananya. Saya sependapat dengan Mas Fauzi tadi ya, bahwa ada orang bijak tuh mengatakan gini, virtus stat in medio. Jadi kebijaksanaan itu berdiri di tengah-tengah. Jadi dia memang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itu kebijaksanaan. Jadi terlalu rasional menurut saya tidak baik. Terlalu emosional itu juga tidak baik. Yang baik itu memang seimbang.
Jadi istilahnya Mas Fauzi tadi apa, empan papan ya. Tahu ada kalanya kita itu dibutuhkan sisi rasionalnya. Ada kalanya juga emosional itu diperlukan dalam kehidupan. Ya contohnya misalnya ketika menghadapi anak tantrum itu, kan anak kan emosi tuh. Jadi kalau anak emosi lalu kita emosi ya jadinya dua orang emosi sedang bersatu. Atau misalnya ketika istri ulang tahun, perlukan emosi, selamat ulang tahun Ma, ayo kita makan bersama, kalau misalnya sebelum pandemi, atau menyanyi bersama, atau doa bersama, itu kan yang aspek emosi yang lebih dominan sebenarnya. Iya. Saya tidak bisa membayangkan sih kalau misalnya suami istri itu dasarnya hanya rasio, kamu mau nikah enggak? Misalnya di depan rumah ada pengemis yang lewat, mau ngasih donasi atau ngasih uang gitu, kita melihat dari untung rugi, ya tidak jadi membantu. Jadi kayak robot kita hidup. Jadi ya, menurut saya ya rasio dan emosi itu harus berjalan seimbang. Dua-duanya dibutuhkan pada waktu yang tepat. Gitu. Tapi ya kalau di bukunya Fast and Slow Thinking-nya Daniel Kahneman itu, pemenang Nobel Ekonomi ya, dia bilang manusia itu seringkali menganggap dirinya cukup rasional gitu ya. Karena kan merasa cukup rasional. Tapi sebenarnya belum tentu keputusan-keputusan yang dia lakukan itu memang beneran rasional gitu. Kayak misalnya waktu beli mobil, kita ngerasa kalau misalnya kita beli mobil merek A itu manfaatnya bagus gitu. Padahal sebenarnya kita pengen mobil itu gara-gara mobil itu lebih keren daripada mobil tetangga kita gitu. Jadi karena aspek emosional juga gitu sebenarnya. Tapi kita memberi suatu alasan yang rasional untuk sesuatu yang sebenarnya emosional gitu. Nah, gimana nih? Pernah nggak sih ngamatin fenomena kayak gitu? Ya. Betul sekali tuh, Yuk. Ya. Banyak banget sih contohnya dalam hidup sehari-hari ya. Contoh serupa seperti yang Ayu bilang tadi, misalnya keinginan untuk ganti HP. Rasionalisasinya bisa macam-macam. Wah, HP-ku yang sekarang ini sudah tidak memadai untuk urusan kerja. Walaupun sebenarnya juga masih tuh. Masih, maksudnya HP-nya itu masih bisa digunakan sebenarnya. Atau masih alasan masih bagus ya. Atau ketika melihat anak usia 3 tahun langsung terpikir untuk memasukkan dalam playgroup. Sekarang trennya sudah 3 tahun ini harusnya playgroup ini. Bukan karena orang tua sudah nggak mampu lagi mendampingi, tapi supaya kelihatan keren saja. Tuh, biar kayak anaknya artis-artis gitu loh maksudnya. Jadi kelihatan sepele dan kecil-kecil. Tapi ini kan membuktikan bahwa seringkali keputusan yang dibuat itu tidak rasional. Artinya sebenarnya malah rasional atau tidak rasional tergantung dari keinginan awal ya. Tadi kan keinginan awalnya sebenarnya pengen ganti handphone nih. Tapi terus muncullah ya, kamu kan handphonemu kurang nih, emang udah nggak bagus gitu kan ya, udah nggak muncul gitu ya di dalam otak kita gitu kan ya. Ini emang udah nggak layak nih, harus ganti gitu ya. Tergantung, jadi kayak ada keinginan awal emang pengen ganti handphone, terus rasionalisasi itu muncul. Ya betul, rasionalisasinya baru muncul kemudian itu. Setelah ada keinginan gitu. Iya. Saya mau nambahin apa yang tadi disampaikan Mas Sugio. Mungkin dari sisi contoh yang kalanya agak lebih besar, yang semua kita mengalami kira-kira 5-6 tahun terakhir ya. Kehidupan bernegara kita, terutama kehidupan perpolitikan kita. Ya pilkada DKI sampai pilpres sampai sekarang kan masih terasa itu. Ini kayaknya ini salah satu gejala yang menjelaskan apa yang disampaikan Mbak Ayu di awal tadi. Seolah-olah ini keputusan rasional, sedangkan kalau kita cermati lebih dalam, kayaknya pemantik utamanya karena ya keinginan saja, emosional saja itu. Rasional itu belakangan ikut-ikutan aja menjelaskan. Misalnya ini, gara-gara kita lihat calon presiden A itu pernah pakai baju yang sangat sederhana dan tampak itu mirip dengan baju keseharianku ya, maka kemudian kita suka sama dia dan maka kita memutuskan untuk memilih dia. Belakangan kemudian muncullah rasionalisasi yang seolah-olah beliau ini merakyat kan begitu.
pro wong cilik. Rasionalisasinya begitu. Di kubu seberangnya ya gara-gara kita melihat beliau sering dikelilingi oleh orang-orang yang beratribut agama tertentu yang kerap kali menaburinya dengan dalil-dalil ini perjuangan kayaknya membuat bau-bau agama ini. Maka kita memunculkan rasionalisasi, aku memilih mendukung panggilan suci agama. Rasionalisasinya belakangan muncul dan mendukung keinginan yang di awal tadi. Padahal kalau kita berpikir rasional dan logis, memilih pemimpin itu kan urusannya adalah bagaimana kita mengukur integritasnya, rekam jejaknya, kejelasan visinya, keberpihakan pada kepentingan nasional misalnya. Nah justru isu-isu ini tidak menjadi perbincangan yang substansial, kita lebih asik pada sisi-sisi emosionalnya. Mungkin begitu Mbak ya, contoh yang saya rasakan ya betul. Sekian tahun terakhir. Artinya balik lagi tadi dari kayak keinginan awalnya ya, maksudnya mungkin emang dari awalnya udah suka sama si A ini gitu kan, sehingga terus rasionalisasi yang mendukung ke arah kesukaan terhadap A ini bermunculan gitu ya. Wah dia orangnya begini, orangnya merakyat, orangnya begini gitu ya. Atau sebaliknya gitu, orang dari dasarnya udah suka sama B, terus muncul rasionalisasinya. Seperti itu. Ini persis seperti yang ditulis Charlotte Mason sih ya dalam volume ke-6 ya. Dibilang kalau misalnya setiap argumen itu sebenarnya punya dua sisi pasti. Sisi pro dan sisi kontra gitu kan. Dan dua-duanya itu sebenarnya pasti bisa dibenarkan oleh nalar. Jadi kita mau pilih A atau B, dua-duanya bisa jadi rasional gitu. Lucu kan ya kayak tadi, atau sesederhana sesederhana Mas Sugio mau ganti HP gitu ya. Sebenarnya kita mau ganti HP ataupun tidak mau ganti HP itu bisa punya rasionalisasi dua-duanya gitu kan. Bisa punya alasan untuk keduanya gitu kan. Nah, yang repot ini kan kalau ternyata sebenarnya kita sudah punya keinginan dasar yang kuat sehingga kita memilih salah satu sisi, entah itu sisi pro atau sisi kontra, kemudian kita merasa sisi tersebut jadi yang paling benar gitu kan. Terus kita nggak bisa melihat argumen sisi lain gitu kan, nggak bisa lihat titik lemah dari argumen kita itu sendiri gitu kan. Jadi ya udah kita ngerasa paling bener aja gitu jadinya kan, ngerasa wah udah nggak mungkin lagi deh nggak ganti HP, ini udah harus banget ganti HP gitu kan, karena kita nggak melihat rasionalisasi dari sisi tidak ganti HP gitu. Saking kita kuatnya argumen kita di sisi yang pro HP ganti gitu kan misalnya gitu ya. Iya betul itu Mbak Ayu, itu kan mirip dengan tagar 2021 ganti HP kan begitu misalnya. Oke. Ya, kalau dalam kacamata psikologi kita kenal istilah bias konfirmasi gitu ya. Nah, jadi, betul. Kita ini punya kecenderungan untuk menafsirkan apapun itu dalam rangka menguatkan apa yang sudah kadung di depan tadi kita yakini. Karena kita sudah kadung meyakini pendapat, ini saya balik lagi ke contoh yang terakhir tadi ya, Pilpresan itu. Sudah kadung meyakini pendapat kelompok A, maka kita ini terdorong ini. Secara naluri kok ada ya dorongan untuk mencari bukti-bukti yang sejalan, bukti-bukti yang mendukung. Kalau kita nuruti ini, berasik masuk dengan sosmed, muncul saja begitu. Berita-berita, komentar-komentar yang mendukung pendapat yang semula kita yakini dan kita sangat menyukainya, dan dengan mudah kita mengikutinya, bahkan menyebarluaskannya, dan membuat kita semakin yakin dengan yang di awal tadi kita yakini. Dan ketika kita menghadapi, disajikan di hadapan kita pendapat yang kontra, buru-buru kita tolak, kita hindari, tidak ingin mencermatinya dengan seksama, buru-buru kita tolak. Padahal seperti disampaikan Mbak Ayu tadi, dua-duanya bisa loh kalau diamati secara logis. Nalarnya menyediakan diri untuk bisa memberi penjelasan secara logis, tapi kita sejak awal
ogah begitu ya, wis kadung meyakini pendapat A, yang kita baca, yang kita yakini, kita sebarkan melulu itu saja. Kita enggan mengkonfirmasi pendapat di kelompok seberang. Bias konfirmasinya di situ kayaknya. Kalau di CM, kalau di CM itu ada istilahnya way of reason ya. Nalar itu baik sebatas membangun argumen. Jadi dia mengekor pada ide yang ada di depannya. Nah, itu. Tapi tidak baik kalau nalar itu berdiri sendiri memang. Dia menjadi sempurna kalau didukung oleh ide yang baik. Saya punya pengalaman tuh ketika saya dulu waktu di SMA. Saya SMA kan asrama. Nah, setiap malam minggu kami itu tidak boleh keluar. Ya memang setiap hari tidak boleh keluar, hanya boleh keluar tuh Sabtu sore sama Minggu pagi gitu. Nah, malam Minggu itu tidak boleh keluar. Kalau anak-anak SMA itu biasanya kan malam Minggu kan kesempatan ya, tapi kami tidak boleh. Nah, acara kami itu adalah debat. Acara kami sidang akademi namanya, sidang akademi. Nah, salah satu acara dalam sidang akademi itu debat. Ada banyak tema yang jadi bahan debat. Yang saya ingat adalah waktu itu soal eutanasia, yaitu membunuh untuk kebaikan. Misalnya tuh orang yang sudah tua, sakit, dalam arti tertentu tidak memiliki manfaat kan bagi keluarga dan bagi masyarakat, dirawat di rumah sakit sudah cukup lama dan menghabiskan biaya besar. Nah, boleh enggak orang ini dihentikan pengobatannya? Nah, tentu dengan akibat kematian. Nah, kelompok dibagi dua, pro dan kontra, boleh dan tidak boleh. Seru banget acaranya itu. Jadi masing-masing kelompok harus membangun argumen untuk membenarkan pendapatnya. Jadi argumen yang memang rasional, harus rasional. Dan ilmiah. Nah, dari sini saya melihat bahwa yang namanya nalar itu bisa membenarkan apapun yang kita putuskan di awal. Jadi kalau saya pro, ya saya cari pembenaran sebanyak-banyaknya sehingga semua orang itu jadi pro. Sebaliknya kalau saya kontra pendapat itu, maka saya harus mencari argumen yang membenarkan pendapat bahwa itu bahwa itu tidak benar gitu. Jadi memang yang sebenarnya yang penting itu ide awalnya itu tadi, dan rasio itu akan mengekor di belakangnya. Itu kalau menurut saya. Kalau misalnya acara debat-debat kayak gitu kan sebenarnya emang melatih penalaran sebenarnya ya. Jadi karena kan kadang-kadang kita tidak harus setuju dengan hal itu gitu. Misalnya tadi eutanasia itu kan, mungkin kita sebenarnya tidak setuju, tapi kita ada di kelompok yang setuju gitu kan. Kemudian kan kita harus mencoba mencari penalaran yang sesuai dengan hal-hal yang disetujui itu gitu kan. Dan acara-acara kayak gini kan memang sering ya diadakan di tingkat akademis gitu kan, terutama kalau misalnya kita kuliah dulu juga kan kita sering ya debat-debat semacam itu ya. Betul. Artinya sebenarnya memang bisa dibilang sekolah, kuliah itu kan memang melatih penalaran ya salah satunya ya. Iya. Dan seharusnya ya. Ya, dan banyak image juga, banyak kesan juga bahwa akhirnya orang-orang yang sekolahnya tinggi gitu kan, sekolahnya tinggi itu adalah orang-orang yang secara nalar oke banget gitu, secara nalar itu cerdas banget. Nah, masalahnya kan, apakah orang yang memiliki nalar tinggi ini selalu bijaksana atau tidak gitu kan ya kemudian ya? Kayak misalnya di Jerman itu kan ya, di Jerman itu kan banyak sekali ilmuwan, banyak sekali gudangnya orang pinter ya. Iya, banyak sekali filsuf, terus masyarakatnya berpendidikan tinggi gitu. Tapi Nazi ya kan, Nazi yang kita tahu kasusnya genosida besar sekali itu kan malah membunuh jutaan orang gitu. Dan orang-orang yang tergabung dalam Nazi itu ya bisa dibilang adalah orang-orang yang pinter-pinter gitu kan, orang yang profesor lah, yang filsuf lah, kayak gitu-gitu kan. Nah, menariknya kayak gitu. Jadi ini kan para profesor gitu ya, para orang-orang yang pintarnya minta ampun ya, kok bisa ya melakukan kejahatan seperti itu gitu. Ya. Jadi kan apa ya, terus
akhirnya ada argumen juga, jadi yang bisa dibilang kayak malah ngebalikin gitu ya. Terus apa gunanya ya kalau misalnya kita mengasah nalar capek-capek sampai sekolah tinggi-tinggi, tapi akhirnya bisa jadi sosok-sosok yang seperti itu gitu. Menjadi Gimana orang ya? yang irasional itu ya. Iya, jadi sosok Iya. yang irasional. Padahal iya. ya irasional dari sisi kemanusiaan ya, tapi mungkin rasional dari sisinya dia gitu kan. Kepentingan mereka ya. Iya. CM pernah mengatakan nalar kita tidak bisa dijamin selalu benar. Gitu. Jadi sangat bisa keliru, rentan terbujuk, dan bisa kena pengaruh dari sana sini. Jadi nalar itu menurut CM itu pelayan yang setia. Dia itu bisa mencarikan bukti untuk apapun yang bisa dibenarkan oleh kehendak. Jadi contohnya seperti yang saya ceritakan tadi, ketika dalam debat, saya berada dalam kelompok yang setuju dengan eutanasia. Ya, saya akan mencari pembenaran dengan dasar-dasar yang logis bahwa eutanasia itu benar. Sebaliknya kalau pas saya kebetulan berada di kelompok yang kontra, ya nalar saya pasti juga akan mencari cara yang sama untuk menguatkan apa yang sudah saya katakan tadi. Maka benar banget bahwa apa yang pernah dikatakan oleh CM, kalau orang cuma punya nalar yang tajam saja, tapi tidak dibarengi oleh kehendak untuk berbuat baik, dan tidak disertai pengetahuan yang cukup untuk mengambil keputusan yang bijak, ya dia akan menjadi orang yang picik. Itu. Ya itu salah satunya kenapa ya banyak istilahnya orang pinter keblinger ya. Iya. Ya memang ini ya, nalar enggak boleh berdiri sendiri ya. Ya saya ingat ini saya secara pribadi sangat terbantu oleh uraiannya CM bahwa ada nalar, ada nurani, dan ada akal budi. Nah, kalau nalar ini memang sehebat apapun dia kan sekedar piranti netral sebetulnya yang membantu kita untuk mencapai apa yang kita kehendaki. Nalar bisa kita tugasi untuk menjawab tentang bagaimana sebaiknya kita melakukan sesuatu secara efisien, secara terukur. Tapi nalar tidak bisa memberikan, dia bukanlah pemberi alasan mengapa kita patut melakukannya. Maka kita perlu piranti yang lain. Kita harus menjaga kebersatuan antara nalar, nurani, dan akal budi. CM secara jelas itu memberikan arahan agar kehendak yang kuat sebagai produk dari akal budi ini dan nalar yang terlatih juga harus didampingi dengan nurani yang terarah sebagai pemberi hukum yang menetapkan ini benar apa enggak, ini baik apa buruk, ini boleh apa tidak. Ya, kombinasi antara tiga piranti ini yang harus kita harmonisasikan, Mbak Ayu ya. Gitu sih. Ya, artinya nalar yang terlatih ya, poin penting nih ya. Sebagai artinya kita secara piranti yang kayak tadi disebut sama Mas Fauzi, secara piranti memang kita punya nalar ya, kita punya bekal sebuah penalaran memang dalam benak kita ya, dalam otak kita ya. Tapi penting diingat bahwa memang sebagai satu piranti nalar ini bukan majikan kalau istilahnya CM gitu ya. Nalar ini bukan majikan, bukan segalanya gitu ya. Dia hanya akan membenarkan ide awal yang memang dimiliki. Nah, supaya ide awalnya ini tepat, itulah kita harus mengasah nurani dan juga akal budi gitu ya. Supaya nalar tidak sekedar membenarkan satu ide tanpa menyadari sebenarnya ide apa sih yang mau kita benarkan gitu ya. Kadang-kadang kan kayak gitu nih. Jadi nalar ini sebenarnya pelayan. Tapi karena kita tidak menyadari ide dasar yang sedang kita yakini, jadi si nalar ini berubah jadi majikan gitu. Seringkali kayak gitu. Repot, ya. Seringkali kalau kata CM kan gitu. Jadi nalar yang seharusnya pelayan dia berubah jadi majikan. Sehingga kalau nalar ini sudah jadi majikan, nah ini di sini dia bisa
sewenang-wenang gitu kan, merasa paling benar sendiri, merasa argumen seberang tidak ada benar-benarnya sama sekali gitu. Akhirnya nurani tidak terpakai lagi gitu kan, empati tidak terpakai lagi, kayak gitu yang lebih berbahaya ya. Kalau tidak seimbang dalam mengharmonisasi 3 piranti tadi itu, ya sama bahayanya kan Mbak Ayu. Kalau misalkan nuraninya kuat, peka, tetapi tidak punya kemampuan nalar yang terasah, ya beresiko juga nanti kita punya anak yang sangat baik hati tapi mudah ditipu misalkan. Ya betul, harus seimbang ya, balik harus lagi seimbang, ya. Gitu. Tapi gimana caranya biar bisa seimbang, biar nalar bisa digunakan pada tempatnya? Nah, ini kita bahas di segmen kedua ya. Oke. Nah, setelah kita bahas konsep dasarnya tadi ya di segmen 1, balik lagi kan persoalannya adalah terus gimana dong gitu ya biar kita atau anak kita itu bisa menempatkan nalar pada posisi yang tepat gitu ya. Karena kan kalau nalar tidak digunakan juga ya bahaya gitu ya. Nanti dia terlalu baik hati kalau kata Mas Fauzi gitu tadi kan. Tapi kalau misalnya nalar terlalu ambisius juga ya sama bahayanya juga gitu kan ya. Jadi kalau dari pengalaman mas-mas ini, gimana sih caranya mas-mas ini ngebantu anak untuk mengembangkan nalar yang sehat? Ya, dari pengalaman saya bahwa hidup itu kompleks ya memang ya. Jadi cara pandang terhadap hidup itu memang tidak bisa hanya dari satu sisi. Misalnya benar salah secara matematis. Membantu orang lain, oh itu akan merugikan ekonomi rumah tangga saya. Nah, tidak bisa seperti itu. Maka kalau kita punya anak, menurut saya juga perlu sekali dibekali banyak hal. Untuk itu, dalam pembelajaran, dalam kurikulum, kita butuhkan kurikulum yang kaya. Ya ada matematikanya, ada seni, ada sejarahnya, ada living books-nya, ada bahasa, ada studi lukisan, ada nature walk. Jadi kaya gitu, seperti perjamuan. Nggak cuma matematika ya? Iya, nggak cuma matematika atau musik saja, nggak cukup seperti itu. Karena itu kepada anak perlu diperkenalkan dengan berbagai isu yang sedang berkembang juga. Misalnya tentang kepahlawanan para korban kapal selam Nanggala 402. Juga misalnya tentang hati nurani itu bagaimana sih? Tentang pentingnya berpikir kritis, tentang kerusakan alam, tentang krisis iklim ya, dan lain sebagainya. Intinya artinya kita sebagai orang dewasa itu ya mesti membantu anak supaya punya hikmat. Jadi hikmat tentang Tuhan, hikmat tentang manusia, dan tentang alam yang membuat anak itu nggak hanya bertumbuh menjadi pribadi yang berwawasan luas, tapi juga punya jiwa yang rendah hati. Sebab ternyata dalam setiap detail kehidupan itu selalu ada misteri dan mukjizat yang melampaui nalar. Nah itulah mengapa anak mesti dibenamkan dalam banyak ide yang bisa melecut dia menjadi pribadi yang baik. Dan kalau anak sudah terbiasa merefleksikan banyak ide itu, saya kira kelak ketika nalarnya dihadapkan untuk membenarkan apa yang ia hasrati, ia bisa menentang rasionalisasinya sendiri untuk merenung yang sedang dihasrati itu sebenarnya benar atau salah ya. Nah, itu penting banget itu ya, kemampuan refleksi gitu jadi Mas ya. Ya, kemampuan refleksinya itu jadi terasah. Jadi bukan hanya menentang pendapat orang lain, tapi juga menentang rasionalisasi diri sendiri gitu ya. Saya mau ganti HP nih, benar nggak ya gitu ya? Ya. Ya, setuju sekali dengan apa yang disampaikan Mas Sugio barusan. Karena ini soal bagaimana kita membantu anak-anak mengembangkan nalar yang sehat. Saya ini kok malah merasa ini ya, justru kesempatan bagus ini kalau kita yang sudah memilih jalur pendidikan yang homeschooling. Saya melihat ini kesempatannya lingkar pergaulan anak-anak kita ini pergaulan vertikalnya lebih luas.
Kalau teman-temannya yang bersekolah kan sebagian besar waktunya bergaul dengan teman sebayanya. Jadi saya merasa ini kesempatan bagus, maka anak-anak saya kerap kali saya berikan peluang yang seluas-luasnya untuk bergaul dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, entah ketika berbelanja di toko atau ketemu satpam, ketemu orang di tempat publik, orang baru. Saya biasakan untuk berdialog, untuk bercerita dengan orang yang jauh dari usianya. Pengalaman-pengalaman seperti itu, saya pikir itu bisa mengasah cara dia berbicara, cara dia berpikir. Dengan begitu dia akan menghadapi situasi yang lebih beragam. Pengalaman mengarungi keragaman sudut pandang dari berbagai macam pergaulan inilah yang saya pikir akan secara lambat laun membantu anak tidak alergi pada perbedaan. Di komunitas CM sendiri misalkan, saya bersyukur dipertemukan dengan banyak keluarga yang kita satu visi di pendidikan, tetapi beda di keimanan misalkan. Itu kesempatan yang sangat bagus sekali mengajarkan untuk kami pribadi dan anak-anak misalkan, untuk mengetahui perbedaan sikap, perbedaan cara berpikir dari teman-temannya yang berbeda dari sisi keimanan. Kebiasaan untuk membangun dialog ini kan penting untuk dibiasakan sejak dini dan mengetahui ada yang berbeda loh dengan diri kita. Nah, kelak akan masuk juga ke apa yang disampaikan Mbak Ayu dan Mas Sugio barusan. Di dalam dirimu sendiri juga ada yang berbeda, ini ada pertentangan, maka terbiasa mendialogkan perbedaan di dalam diri sendiri itu juga menjadi penting untuk kita biasakan. Gitu tambahan saya Mbak Ayu. Jadi ini ya intinya anak-anak dibiasakan untuk berdialog ya. Berdialog ini kan berarti bicara dengan baik-baik gitu ya. Artinya bicara dengan baik-baik supaya kita bisa paham juga rasionalisasi teman kita tuh seperti apa sih gitu. Atau belajar mendengarkan juga ya. Jadi bukan hanya belajar mengungkapkan pendapat sendiri tapi juga dari dialog kan kita bisa mendengarkan opini orang ya. Dari situ sebenarnya melatih nalar dengan sehat juga gitu ya Mas ya. Iya. Iya, dan mungkin juga kalau dalam dialog itu kan muncul ini ya percikan insight-insight baru gitu, ide-ide baru, terus bisa muncul empati juga dari dialog itu seperti itu ya. Terus dari dialog itu juga kadang-kadang kita bisa jadi sadar gitu. Oh kayaknya kalau rasionalisasinya kayak gitu tuh jadi kurang tepat ya gitu. Misalnya cara pikir si A tuh kalau misalnya begitu kayaknya kurang tepat ya. Atau oh kayaknya cara pikir saya selama ini masih kurang tepat deh. Atau ketika ada argumen A itu mana sebenarnya apakah argumen itu bisa dipakai atau tidak. Itu kan kita jadi terbiasa menyeleksi argumen demi argumen itu ya. Dan ini emang poin penting sih ya, kalau di CM sendiri anak juga ditekankan untuk belajar tentang sesat pikir ya, fallacy gitu ya. Nah kalau pengalaman Mas Fauzi atau Mas Sugio gitu, ada pengalaman nggak sih gimana caranya mengajarkan anak tentang argumen mana yang sesat pikir gitu misalnya? Ya, kok kebetulan contoh-contoh yang tadi diangkat itu mirip ya. Lagi-lagi kita berurusan dengan HP ini. Kenapa Kikan tuh? itu Kikan anak pertama saya itu 10 tahun itu ya belakangan ngebet banget pengen beli HP. Ketika saya tanya kenapa pengen beli HP. Ya dia bilang bahwa dia mengaku bahwa ya teman-teman seusia, teman-teman di kampung sini satu RT semua punya HP. Maka dia kepingin juga punya HP. Nah dari situ saya ajak diskusi bahwa alasan yang barusan dia ajukan itu, ini contoh. Tadi kan Pak Yu minta contoh. Ini kan contoh sesat pikir yang sedang dia alami begitu. Salah satu contoh sesat pikir itu kan generalisasi ya, bahwa ketika dia menemui teman-temannya di satu lingkungan RT ini semua pegang HP, maka dia menyimpulkan
semua anak seusianya juga punya hak untuk pegang HP. Maka dirinya juga punya hak untuk punya HP sendiri. Itu yang coba saya urai dan saya ajak dia mengenali, itu adalah contoh generalisasi sesat pikir tadi ya. Sesat pikir itu, fallacy itu. Terus apa yang Mas Fauzi lakukan ketika anak mengungkapkan argumen itu? Saya pengen punya HP karena semua teman saya punya HP gitu. Terus Mas Fauzi gimana tuh? Nah, alhamdulillah kita ini sudah kadung memilih homeschooling kan. Jadi ada contoh kasus yang dekat dengan keseharian. Ya kita coba ajukan argumen-argumen yang rasional, kembalikan ke pokok persoalannya, ke prinsipnya, bahwa ya tidak semua manusia itu sama. Contohnya teman-teman sekolah sampean tidak. Jadi ya kita memutuskan untuk melakukan sesuatu bukan karena ingin mengikuti, ingin meniru orang lain, tapi kita harus memutuskan sesuatu karena pertimbangan-pertimbangan yang baik dan benar untuk kita. Nah, dari situ pintu masuknya, apakah baik, apakah benar keputusan beli HP itu, kita uraikan alasan-alasan rasionalnya. Ya, kurang lebih argumentasinya kan sama dengan yang disampaikan Baik dan Mas Sugio di awal tadi. Sebetulkah itu bermanfaat? Diajukan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu. Sejauh mana manfaatnya? Apakah tidak cukup hanya dengan meminjam HP-nya ayah atau bunda? Kadang-kadang juga pakai laptop. Ternyata fungsi-fungsi HP itu bisa dicukupi dengan yang dia butuhkan, bisa dicukupi dengan pinjam HP saya atau HP bundanya atau pakai laptop saya. Ya, dengan begitu dia bisa menerima keinginan untuk beli HP itu tidak harus dituruti. Kalau aku pernah anakku pernah minta download game, satu game yang saya baru dengar juga tapi katanya banyak temannya pakai gitu kan. Terus dia tanya lah, "Ma, aku boleh nggak download game ini?" gitu. Terus aku tanya, kenapa memang harus download game itu? Karena semua temanku bermain game itu, gitu katanya dia kan gitu. Terus aku balikinnya gini, apakah ketika semua temanmu bermain game itu merupakan alasan yang tepat untuk mendownload game itu juga? Jadi aku balikin gitu pertanyaannya ke dia, terus dia enggak katanya gitu. Oke, berarti kira-kira boleh nggak? Enggak katanya ya. Kalau itu cari alasan yang lain ya. Gitu maksudnya ya itu kalau di sesat pikir itu namanya bandwagon ya, common belief ya, kita mempercayai sesuatu karena banyak orang mempercayai, jadi kita merasa bahwa kita harus mempercayai hal itu juga gitu ya. Kalau Mas Sugio ada pengalaman? Saya justru cerita ini tadi mengingatkan saya saat CM membedah manifesto komunis Karl Marx itu yuk. Ia setuju dengan pandangan Marx bahwa setiap anak itu berhak mendapat pendidikan yang sama. Tapi dia tidak setuju ketika Marx mengatakan bahwa masyarakat itu bisa disamaratakan dan kelas-kelas sosial bisa dikendalikan. Saya mengkritik konsep pendidikan Marx sebagai indoktrinasi dogma komunisme. Nah, CM bilang, kita bisa mengajari anak gimana mendeteksi sesat pikir dalam pandangan-pandangan populer seperti Marxisme di atas. Dengan diskusi, latihan, anak akan belajar menemukan sesat pikir. Sehingga nanti bisa secara mandiri berpikir dan mendeteksi sesat pikir itu serupa dari kasus-kasus yang lainnya. Jadi diskusi diskusi. Makanya dalam kurikulum CM, saat mulai remaja, anak itu dapat pelajaran logika juga. Jadi anak bisa berlatih untuk mengenali pertimbangan-pertimbangan yang kurang tepat. Itu seperti apa. Lalu gimana mengenali sesat pikir dalam sebuah pemikiran. Grace sendiri baru akan mulai pelajaran logika ini tahun mendatang. Rencananya akan menggunakan buku, belum masih. Akan menggunakan buku Fallacy Detective itu. Ya. Aku juga pakai sih itu ya, buku Fallacy Detective itu udah kira-kira setahunan ya, jadi kita bahas satu persatu contoh-contoh kasus sesat pikir yang ada di buku itu, dan memang menarik sih ya gitu. Jadi kayak tadi tuh soal bandwagon, special padding, ada ad hominem gitu kan. Jadi membahas buku Fallacy Detective itu jadi hal yang seru banget karena ternyata contoh dalam keseharian kita itu
erat sekali dengan pemikiran-pemikiran yang sesat gitu, pemikiran yang sesat gitu kan. Kayak kemarin tuh contohnya aku sama anakku bahas tentang appeal to fear ya, tentang menakut-nakuti. Jadi kayak misalnya kalau kamu tidak membeli produk ini, nanti kamu bisa mati kedinginan gitu misalnya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya contoh sesat pikir sederhana yang kita lihat dalam keseharian kita gitu kan. Atau ketika misalnya kita berbincang dengan orang. Itu ada di iklan-iklan ya. Nah, iya betul. Gitu juga kan ya. Ya, iklan itu banyak sesat pikirnya emang gitu. Memanfaatkan itu Mas, memanfaatkan kebiasaan kita menjalani hidup dengan kesesatan pikir yang nggak kita sadari, dimanfaatkan oleh pengiklan. Karena iklan-iklan itu kan pada akhirnya ini ya memanfaatkan hasrat kita kan. Dan kalau kita tadi tidak terbiasa untuk mengenali ide dasar kita mau main rasionalisasi aja. Nah, itu kan iklan itu berusaha merasionalisasikan diri kita. Jadi akhirnya membajak majikan kita sehingga akhirnya tadi tuh si reason ini, si alasan ini akhirnya jadi tuan gitu di diri kita gitu karena kita udah kemasukan propaganda dari iklan-iklan itu gitu kan, misalnya kan seperti itu. Menarik sih emang pembahasan tentang sesat pikir ya. Tapi sayangnya pembelajaran logika kayak gini di sekolahan justru nggak ada ya. Mas Sugio ini kan guru sekolah ya, nggak ada ya? Iya, nggak ada. Spesifik bahas tentang sesat pikir tuh nggak ada kalau dalam kurikulum. Ya, saya sendiri berharap sebenarnya pelajaran-pelajaran yang esensial seperti itu jadi bagian kurikulum nasional. Soalnya soalnya bisa berlogika dengan baik, tahu mana yang sesat pikir, mana propaganda, itu menurut saya bagian penting dalam mendidik karakter. Benar. Ya, meskipun kita mesti kecewa ya karena tidak ada itu. Karena ini kan kita temui dalam keseharian ya. Dalam keseharian kita sehari-hari tidak ada satu hari pun terlewatkan tanpa kita menggunakan reason kita ini kan, tanpa kita menggunakan nalar-nalar kita ini kan. Kalau kita nggak tahu kapan nalar kita harus ditempatkan di tempat yang tepat kan ya akhirnya ya itu hidup kita sekedar dikuasai nalar atau malah tidak bernalar sama sekali gitu kan. Iya, makanya akhirnya pendidikan kayak gini memang nggak bisa diserahkan ke sekolah 100% ya. Artinya keluarga, masyarakat, atau mungkin komunitas-komunitas religius itu ya punya peranan penting juga ya dalam mengembangkan nalar yang seperti ini ya. Kalau menurut Mas Fauzi gimana? Ada cerita gitu mungkin dari lembaga-lembaga yang pernah diikuti? Iya, saya setuju Mbak Ayu bahwa peran komunitas religius terutama karena ya harus kita akui negara kita dihuni oleh manusia-manusia yang religius begitu, maka entitas-entitas sosial ini menjadi sarana yang sangat dibutuhkan sebetulnya untuk membangun kesadaran masyarakat agar berpikir secara logis sekaligus kritis begitu ya. Saya cukup punya intensitas bergaul dengan beberapa komunitas religius di keislaman. Misalkan di Ma'iyah kerap saya ikuti, atmosfer berdiskusi untuk menjaga nalar yang sehat menurut saya cukup dijaga dengan kokoh gitu. Kita tidak mencari siapa yang benar, tetapi mencari apa yang benar. Misalkan prinsip-prinsip seperti itu coba ditegakkan dalam setiap diskusi. Satu lagi misalkan ada prinsip, ada tiga teori kebenaran diri sendiri, kebenarannya orang banyak, dan kebenaran hakiki, kebenaran dari Tuhan. Ketika ini dijadikan payung dalam berdiskusi, pelan-pelan sangat bermanfaat bahwa bahkan bener wong akeh, benarnya orang banyak pun belum tentu harus diikuti. Nah, betul. Karena boleh jadi tadi itu sesat pikir yang tadi itu. Tidak semua yang sedang diikuti dijalani oleh orang banyak itu benar, jangan-jangan itu keliru juga menurut ukuran yang lebih tinggi ya, ukuran Tuhan misalkan. Nah, kita harus berjuang sebisa mungkin melewati dari kebenaran yang egois diri sendiri, kemudian
kebenaran orang banyak perlu juga kita verifikasi menuju kebenaran yang hakiki yang kita dapati dari wahyu Tuhan. Nah, atmosfer diskusi seperti itu yang saya pikir perlu diperbanyak ya di komunitas-komunitas religius di Indonesia ini. Ya, jadi sebenarnya kalau mau disimpulkan sedikit itu tentang bagaimana cara menggembleng nalar ke anak yang supaya mereka punya nalar yang sehat ini balik lagi ke instrumen pendidikan Charlotte Mason ya. Jadi pertama dari atmosfer gitu kan, tadi dari keluarga, dari komunitas, dari sekolah, gimana caranya supaya di atmosfer yang ada itu mungkin atmosfer yang terbiasa berdialog, terbiasa tidak asal ngejudge gitu ya, tapi terbiasa mendengarkan, terbiasa memiliki empati juga, kayak gitu-gitu ya. Kemudian dalam proses belajar juga anak-anak perlu disiplin ya, perlu adanya habit training itu dalam hal ini kan, habit berefleksi, kayak seperti Mas Sugio bilang tadi gitu kan, terbiasa punya habit kalau matematika itu akurasinya juga, habit of accuracy-nya juga harus tepat. Terus udah gitu habit of attention-nya pun harus baik gitu kan. Artinya dari segala macam habit itu perlu juga dilatih supaya mereka bisa punya gemblengan nalar yang sehat gitu ya. Dan terakhir yang tidak kalah penting juga dari asupan ide ya. Asupan ide dari buku-buku yang memang bermutu gitu, yang memiliki ide-ide yang hidup gitu ya. Karena kan sebenarnya secara tidak langsung kan ketika anak-anak itu mendapatkan buku-buku yang hidup, yang tidak asal dogmatis gitu kan, tidak asal mendoktrin, itu kan juga melatih habit of thinking-nya mereka kan ya. Jadi tidak asal telan gitu ya dari informasi yang mereka terima, tapi mereka jadi terbiasa mencerna informasi-informasi yang memang masuk ke dalam benak mereka gitu ya. Jadi memang 3 instrumen pendidikan CM ini dibutuhkan ya dalam menggembleng nalar supaya mereka memiliki nalar yang sehat dan bisa ditempatkan sesuai dengan perannya gitu ya. Ya, karena kita menyadari bahwa nalar kita ini terbatas, bukan segala-galanya. Mestinya kita menjadi rendah hati lah ya. Nggak perlu merasa paling hebat, nggak usah keminter gitu ya. Seperti yang tadi sudah kusinggung ya, dalam kehidupan tuh selalu ada misteri di luar nalar. Nah, hal sederhana misalnya seperti getah karet bisa mengalir ke atas, lalu bisa lagi bisa. Ya, kan ditarik sama itu inti batangnya itu. Oh iya, oke. Diteteskan lagi ke bawah. Bisa melawan gravitasi itu. Iya. Bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, bisa membuat hal ini menurut saya bisa membuat kita menyadari kebesaran Tuhan. Bila kita dan membuat kita juga punya sikap yang rendah hati. Artinya kita mesti sadar bahwa masih ada Tuhan di atas kita ya, yang kita tidak bisa menalarkan segala hal di bumi ini gitu ya. Ada hal-hal yang memang tampaknya masih di luar batas nalar kita. Di luar batas nalar kita, ya. Itulah kemudian fungsinya iman kan begitu Mas ya. Iya. Untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita jangkau dengan nalar, tidak bisa kita jangkau dengan pengetahuan, yaitu memang hanya bisa kita jangkau dengan keimanan. Maka referensi-referensi dari agama yang kita yakini yang menjadi penting untuk mendidik diri kita, anak-anak kita agar menjadi pribadi yang selain bernalar yang sehat, terasah nalarnya, punya kehendak yang kuat, gigih, tapi juga harus diiringi dengan damar begitu ya, lampu, pelita yang bisa menerangi. Nah, pelita ini ya dari nurani itu. Ya, artinya kalau mau kita sambung dengan episode yang lalu ya, episode yang lalu kan kita mempelajari tentang matematika itu penting sekali untuk membantu anak-anak memecahkan solusi, terus udah gitu melihat sesuatu yang esensial gitu. Tapi di sini ditekankan juga bahwa matematika juga bukan segalanya gitu ya. Kemampuan matematis itu harus ditunjang juga dengan kemampuan-kemampuan yang lain ya. Anak-anak harus
gembleng dari sisi seninya, supaya mereka punya rasa gitu kan. Mereka harus ditunjang juga dengan pengetahuan, dengan relasi mereka terhadap sejarah, terhadap geografi, terhadap antropologi. Harus punya kurikulum yang kaya itu ya, supaya nanti pada akhirnya mereka mampu melatih kehendaknya dan juga melatih proses penalaran mereka supaya memang bisa ditempatkan di tempat yang benar gitu kan ya. Iya. Jadi harus ada iman juga dalam proses pendidikan ini gitu ya. Jadi bukan hanya sesuatu yang sifatnya penalaran, tapi juga harus ada iman gitu ya. Karena kalau merujuk pada tujuan dari pendidikan CM ini untuk membuat anak-anak jadi pribadi yang insan kamil, jadi pribadi yang magnanimous gitu kan. Ya akhirnya kan kita harus mampu menempatkan diri kita atau diri anak-anak kita ini dalam posisi yang memang tunduk patuh pada Tuhan ya, tunduk patuh pada Tuhan, dan di atas kita setinggi-tinggi apapun kita ya selalu masih ada Tuhan. Jadi kita perlu sekali untuk rendah hati, dan rendah hati ini adalah fondasi dalam pemakaian nalar itu juga ya. Oke, terima kasih Mas Sugio dan juga Mas Fauzi udah ikutan berbincang-bincang di podcast kita episode ini. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Ya, terima kasih sama-sama Ayu. Ya. Terima kasih banyak diberi kesempatan Mbak Ayu. Iya, sama-sama. Aku juga terima kasih banget. Ternyata menyenangkan juga nih ngegosip sama bapak-bapak ya. Oke, teman-teman terima kasih. Kami undur diri dulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya.